Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa, kita bersama di pagi hari ini dalam mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Pagi hari ini kita berdoa sebelum kita membaca, sebelum kita menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur. Terima kasih atas kebaikan-kebaikan Tuhan, atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau membaca firman Tuhan, kami mau menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, menyertai dan terus memberkati setiap umat-Mu dengan setia mengikuti program ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan kita baca dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 23 dan 24. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan kehidupan rohani kita atau dalam perjalanan iman kita, sangat diperlukan atau sangat dibutuhkan sikap konsisten. Konsisten adalah suatu sikap yang kuat, sikap yang kokoh, tidak mudah goyah, tetap berdiri tegak, dan tidak berubah-ubah. Saudara, dari ayat yang sudah kita baca pagi ini adalah perkataan sikap Daud atau Raja Daud. Daud menunjukkan pribadi yang konsisten, iman yang konsisten kepada Allah. Kalau kita baca atau perhatikan di dalam ayat yang sudah kita baca, ada persoalan, ada masalah yang dihadapi oleh Daud. Ada persepakatan orang-orang untuk melawan Daud, untuk melenyapkan Daud. Apalagi kalau kita baca dalam sejarah-sejarah kehidupan Daud, sejak dia dari muda, bahkan sampai Daud menjadi seorang raja. Begitu Daud mengalami tekanan-tekanan dari pihak orang-orang yang tidak menyenangi Raja Daud. Namun saudara sekalian, Daud tetap menunjukkan sikap yang kokoh, sikap yang kuat kepada Allah. Daud selalu mengandalkan Tuhan. Daud selalu dekat dengan Tuhan. Daud selalu percaya kepada Tuhan. Bahkan kalau kita melihat dalam sejarah-sejarah kehidupan Daud, dalam perkataan-perkataan Daud sering berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Di tengah-tengah Daud mengalami situasi yang tidak mengenakan, yang menyakitkan, Daud dalam kondisi seperti itu, Daud
mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan saudara sekalian, kalau kita perhatikan dalam ayat ini, Daud berkata, "Hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu dan peringatan-peringatan-Mu." Saudara sekalian, Daud mencintai hukum-hukum Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan. Hukum-hukum Tuhan atau peringatan-peringatan Tuhan menjadi penasihat-penasihat dari kehidupan Daud. Dan ini merupakan satu dasar kekuatan Daud. Dia dekat kepada Tuhan. Dia selalu ada persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Dan firman Tuhan menjadi dasar kehidupannya di dalam dia menghadapi masalah-masalah yang ada, dalam menghadapi peperangan iman, dalam menghadapi persoalan orang-orang tidak menyukai Daud. Dia selalu datang kepada Tuhan. Daud selalu datang merendahkan diri kepada Tuhan, menjadikan hukum Tuhan, menjadikan ajaran-ajaran Tuhan sebagai nasihat-nasihat di dalam pribadi Daud. Puji Tuhan, saudara sekalian, ini merupakan contoh di dalam kehidupan kita kalau kita menghadapi kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Biarlah kita tetap menjadi pribadi yang kuat, yang konsisten, tetap percaya kepada Tuhan, tetap hidup di dalam Tuhan, tetap ada di dalam Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Ini yang Daud lakukan di dalam kehidupan Daud, di dalam perjalanan kehidupan Daud. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, saat pagi ini sedang mendengar renungan firman Tuhan, Tuhan menghendaki bagi saudara saat menghadapi masalah, saat menghadapi kesulitan, saat menghadapi pencobaan-pencobaan yang membuat saudara dalam kesusahan, yang membuat saudara dalam penderitaan, dalam kesulitan. Firman-Nya mengajar, atau firman Tuhan mengajar agar kehidupan saudara tetap memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, tetap konsisten di hadapan Tuhan, tetap berdiri kokoh dalam iman. Karena Allah sangat bangga. Saya ulang sekali kata-kata ini, karena Allah sangat bangga apabila saudara-saudara, apabila umat-umatnya tetap konsisten dalam iman, dalam imannya kepada Allah. Dan umat-umat Tuhan yang seperti ini, ada saatnya Allah akan nyatakan kuasa kasih-Nya. Ada saatnya Allah memberikan apresiasi, penghargaan dari Allah. Yang Allah akan nyatakan tanpa saudara pikirkan, tanpa saudara mengharapkan. Dan Allah tahu sikap saudara. Allah sangat tahu konsisten iman saudara, ketetapan iman saudara yang tidak berubah kepada Tuhan. Semua Tuhan tahu. Apapun yang saudara sedang alami saat ini,
situasi apapun, pergumulan apapun yang saudara sedang alami saat ini. Allah tahu ketika saudara tetap menunjukkan satu sikap iman. Saudara selalu menunjukkan sikap yang kokoh di hadapan Tuhan. Dan ini saudara sekalian suatu pribadi yang sangat membanggakan hati Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang Tuhan dapat perbuat bagi saudara. Tuhan tahu apa yang Tuhan dapat lakukan bagi kehidupan saudara. Saudara sekalian, Allah tidak pernah berdiam diri. Allah melihat dari tempat yang maha tinggi. Kuasanya tidak terbatas. Matanya tidak terbatas melihat ketika saudara dalam masalah, ketika saudara dalam kesulitan. Allah tahu semuanya itu. Ketika saudara dalam penderitaan, sehingga saudara menangis, seakan-akan tidak berdaya ketika saudara menghadapi berbagai masalah. Daud pernah mengalami seperti itu. Alkitab menceritakan saudara tentang kehidupan Daud. Namun sikap yang diambil oleh Daud begitu luar biasa. Selalu datang kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Daud mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Meskipun ada banyak orang-orang yang suka melawan Daud, ingin menghabiskan Daud, kehidupan Daud. Namun di situ ada pertolongan Tuhan. Di situ ada jawaban Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada kehadiran Tuhan. Saudara sekalian, ketika sudah dalam lembah kekelaman, dalam masalah, Allah pun ada dalam masalah itu. Satu hal saudara sekalian, sikap iman yang kokoh. Saudara konsisten dalam perjalanan iman saudara kepada Tuhan. Sebab di balik semuanya itu, Allah tahu dan Allah dapat berbuat apa yang tak dipikirkan oleh saudara. Allah akan kerjakan dalam kehidupan saudara. Sebab Tuhan melihat iman saudara. Keyakinan saudara yang begitu kokoh membuat hati Tuhan terharu untuk mendatangkan pertolongan daripada Tuhan. Bapak Ibu, di pagi hari ini, dengan singkat firman Tuhan, renungan firman Tuhan di pagi hari ini, biarlah kita tetap konsisten dalam iman kita, tetap bersemangat, tetap kuat. Tuhan adalah penolong saudara, Tuhan adalah penolong kita semua. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari ini. Terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar perjalanan kehidupan kami. Tuhan tolong setiap umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Mungkin saat ini ketika mendengar firman Tuhan, mereka sedang sakit, dalam pergumulan, mereka sedang dalam peperangan iman. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menolong mereka. Nyatakan kuasa-Mu kepada umat-umat-Mu yang sampai pada pagi hari ini mereka berseru kepada Tuhan. Mereka meminta pertolongan Tuhan. Dan kami yakin Engkau adalah jawaban bagi setiap umat-Mu yang percaya kepada Tuhan. Kepada setiap umat-Mu yang tetap mengokohkan iman mereka kepada Tuhan. Engkau adalah harapan bagi umat-umat-Mu ya Tuhan, hari ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu di pagi hari ini. Kekuatan firman mengubah, kekuatan firman membaharui, kekuatan firman memberi sukacita kepada mereka. Kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya.
Amin.